Kemudian amalan apa saja selain puasa yang bisa kita lakukan? Waman massaha biyadihi ala ra'si yatim yawma Asyura rafa'allahu ta'ala bi kulli sya'rah ala ra'sihi darajatan fil jannah. Barang siapa, ini siapa aja orangku, yang mengusap dengan tangannya pada kepalanya anak yatim pada hari Asyura, maka Allah mengangkat derajat seorang hamba dari setiap satu helai rambutnya, diangkat satu derajat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang bisa ngitung rambut orang? Ada yang mau ngitung? Saya tungguin nih. Saya temenin jam 4 ya, saya tungguin. Hitung rambut tuh berapa banyak. Tapi jangan cuma diusap, jangan cuma di sini tahu sini. Biasa nama dia. Jangan cuma diusap. Satu nih anak yatim, senangkan hati dia, senangkan hati. Maka barang siapa yang mengusapkan tangannya kepada kepala anak yatim pada hari Asyura, dari setiap satu helai rambutnya, bukan satu orang, satu helai rambut, diangkat satu derajat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya saya hitung-hitung aja, menerka-nerka saya, satu kepala 50.000 semisal. Udah 50.000 derajat dinaikin sama Allah. Anak yatimnya ada 100, 50.000 kali 100 berapa dah tuh? Banyak dah pokoknya dah. Nah itu yang bakal diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang mau mengusap dan menyantuni anak yatim pada hari Asyura. Nah ini perlu kita tambah lagi kebiasaannya. Tidak hanya kita menyantuni anak yatim di siang hari, tapi harus ada juga kegiatan di malam hari yang sangat dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa man fatara mu'minan lailata Asyura faka'annama aftara indahu jami'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashba'a butunahu. Barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang beriman yang telah melakukan ibadah puasa pada hari ke-10 bulan Muharram. Karena ada lagi puasa nih ya. Jadi siangnya acara santunan, maghribnya acara buka bersama. Apa ganjarannya? Faka'annama aftara indahu jami'a ummati Muhammad. Maka sama halnya dia telah memberikan buka kepada seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu ganjarannya. Kita ngasih buka, Ustaz, saya cuma bisa ngasih makan satu orang. Dia kasih satu orang, kasih satu. Ustaz, kita bisa cuma ngajak laki doang sama anak, tetangga udah nggak sanggup lagi, berasnya nggak cukup, ya berasnya nggak cukup. Tapi kalau ngundang orang ya dibanyakin air, dagingnya banyak, dagingnya ya kalau nggak ada ini kan yang majelis, minta sama Haji majelis. Orang yang memberikan buka pada hari Asyura sama halnya dia memberikan buka kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Dan juga wa ashba'a butunahum, dan juga mengenyangkan kepada seluruh perut-perutnya umat Nabi Muhammad SAW. Jangan berkecil hati. Ustaz, saya mampunya cuma air, yang gopean itu 500-an. Bagaimana kau punya nilai? Saya bisa cuma ngasih air ini doang, Ustaz, cuma 2.000 doang. Kalau udah goceng kita nggak bisa, kan duitnya nggak ada. Maka masih ada lagi ganjaran di dalam kitab ini. Wa man saqa syarbatan min ma'i yaumi Asyura faka'annama lam ya'silla tarfata 'ainin. Barang siapa yang memberikan minum pada hari Asyura, maka seolah-olah dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah sekalipun sekedip mata, sekalipun sekedip, cuma ngasih minum. Ada orang lewat, ya,
pahalanya sama dengan orang yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah walaupun sedang mati. Ada yang sanggup begitu? Nggak pernah maksiat sama Allah walaupun sedang mati. Itu akan diberikan kepada siapa? Kepada orang yang mau berbagi minum pada hari Asyura. Dan juga dianjurkan kita untuk bersilaturahmi kepada sanak famili, kepada keluarga, saudara, tetangga, karena ganjaran yang besar di sana. Man wassa ala iyalihi, orang yang melapangkan urusan keluarganya. Keluarganya ini lagi susah, kita bantu. Datang ke rumah adik, datang ke rumah empok, ditanyai, lagi butuh apa? Butuh minyak ini 2 kilo buat masak rasanya. Minyak 2 kilo, ambil di warung saya bayar. Nah, itu namanya membantu urusan keluarga. Dia melapangkan urusan keluarga. Datang lagi ke adiknya, lagi butuh apaan ya? Bawang ini habis sama cabai keriting. Itu berapa kilo? 5 kilo aja, beli di pasar ini di SMP. Maka apa ganjarannya orang yang mau berbuat lapang kepada keluarganya pada hari Asyura? Wasa'allahu ta'ala alaihi sa'ira sanatihi, Allah akan melapangkan dia sepanjang tahun, seluruh tahun. Itu Nabi yang bersabda, yang memberikan jaminan kita berbuat baik pada hari Asyura akan diberi kebaikan oleh Allah sepanjang tahun. Ini para suami istri kasih duit jajan lebih tuh. Bang Haji Rizki, kita bininya asik juga nih, ngaji masa kopi didukung mulu kita perempuan. Kasih bininya yang lebih duitnya, biar apa? Biar Allah kasih rizki lapang selama 1 mah nyari Asyura mah, ini uang lebih buat mama. Biasanya kan ngasih 500, mah ini 2 juta ambil buat mama. Ambil buat mama. Maka akan Allah lapangkan itu dia sepanjang 1 tahun, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di sini ala iyali, pada keluarganya. Dan juga bahwa puasa pada hari atau pada bulan-bulan Muharram itu adalah puasa yang paling afdol setelah bulan Ramadan. Sini ada riwayat dari Abu Hurairah bahwasanya beliau berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, afdolus siyamin ba'da syahri Ramadan syahrullah alladhi yad'unahu al-Muharram. Paling afdolnya puasa setelah bulan Ramadan syahrullah alladhi yad'unahu al-Muharram, bulan yang dimana di dalamnya disebut dengan bulan Muharram. Jadi tidak hanya pada hari Asyura atau Tasu'a, tapi hari lainnya itu juga memiliki keutamaan setelah dari bulan Ramadan. Ada orang tertanya paling afdal mana setelah puasa dari bulan Ramadan, yakni puasa pada bulan Muharram. Lebih afdol setelah dari bulan Muharram. Dan juga berpuasa di bulan Muharram. Ketika Nabi berpuasa ditanya oleh para sahabat, apa yang bisa kita peroleh dengan berpuasa di hari Asyura? Nabi bersabda, ahtasib 'ala Allah ayyukaffiras sana allati qablah. Saya berharap dengan puasa pada hari Asyura, berharap kepada Allah bisa menghapus dosa selama 1 tahun yang sudah lalu. Banyak ganjarannya. Ini kalau kita bayangkan sedang diberi hidangan prasmanan. Di sini ada sop kaki, di sini ada sop tulang, ada sop buntut, ada sop iga, ada sate kambing, ada sate ayam. Di pinggiran ada pete, ada tempe, ada tahu udah 2 hari, ya, ada terong udah lembek banget. Tinggal kita mau pilih yang mana, mau pilih sop apa mau pilih tahu yang udah 2 hari.
Allah lagi limpahi itu semua rahmatnya kepada hambanya. Tinggal kita maukah mengambil rahmat itu, maukah kita menjemput rahmat yang telah diberikan oleh Allah kepada hambanya. Ya kalau enggak, ya udah makan tahu tadi yang 2 hari ada di pinggiran. Hari Asyura dia biasa aja, enggak ke keluarganya, enggak berpuasa, enggak bersedekah dan tidak lain-lain. Ya udah dapat tahu aja, udah dapat 2 hari. Tahu yang 2 hari. Kemudian mengapa bulan ini dimuliakan oleh Allah 4 bulan? Ada apa di dalamnya? Maka di sana ulama tafsir berpendapat menafsiri dari ayat tadi surah At-Taubah ayat 36 bahwa annal ma'siyata fiha asyaddu iqaban. Maksiat tidak hanya pahala, maksiat pun yang dilakukan di dalamnya di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah dari mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, maka maksiat di dalamnya asyaddu iqaban, itu juga dilipat gandakan siksanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita maksiat kepada Allah pada bulan-bulan Muharram, pada bulan-bulan yang dimuliakan Allah, maka di situ akan ada lipat ganda sanksi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga taat, wa anna ta'ata fiha a'zamu sawabah. Orang yang taat di bulan-bulan yang dimuliakan Allah a'zamu sawabah, pahalanya akan diagungkan, akan lebih dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita bagaimana mau menyikapinya, kembali kepada diri kita sendiri. Kemudian salah seorang sahabat ada yang pernah bertanya, ya Rasul, ada kejadian apa kok Asyura sampai segitu mulia? Ada kebesaran apa di balik Asyura? Kok sampai segitu besarnya orang yang berpuasa di dalamnya, orang yang bersedekah pada hari Asyura, orang yang berbuat baik pada hari Asyura, orang yang bersilaturahmi pada hari Asyura? Ada apa di dalamnya kok sangat mulia? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, khalaqallahu ta'ala as-samawati fi yaumi Asyura. Allah menciptakan langit itu pada hari Asyura. Wa khalaqal jibal yauma Asyura. Allah menciptakan gunung pada hari Asyura. Wa khalaqal bihar yauma Asyura. Allah menciptakan laut pada hari Asyura. Wa khalaqal qalam yauma Asyura. Allah menciptakan pena, bukan pena pulpen, tapi kolam, ini adalah kolam pencatat amal, itu pada hari Asyura. Wa khalaqal lawh yauma Asyura. Allah menciptakan lauh mahfuz pada hari Asyura. Wa khalaqa Adam. Allah menciptakan Nabi Adam juga pada hari Asyura. Wa adkhalahul jannah. Dan Allah memasukkan surga kepada Nabi Adam juga pada hari Asyura. Wa ulida Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim dilahirkan yauma Asyura juga pada hari Asyura. Wa najahu Allahu minan nar. Dan juga Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari bakaran api dunia disebabkan oleh kezaliman rajanya, itu diselamatkan oleh Allah juga pada hari Asyura. Wa aghraqa Fir'aun yauma Asyura. Allah juga menenggelamkan Fir'aun itu pada hari Asyura. Wa kashafallahu ta'ala al-bala an Ayyub. Juga Allah menghilangkan bala yang diberikan kepada Nabi Ayyub juga pada hari Asyura. Ini banyak kejadian dari hari Asyura. Pokoknya begitu sangat dimuliakan harinya, begitu sangat dimuliakan di dalamnya. Bagi orang yang mau melakukan kebaikan, maka ada ganjaran di baliknya. Allah menciptakan langit pada hari Asyura, menciptakan gunung pada hari Asyura, menciptakan laut pada hari Asyura, menciptakan lauh mahfuz pada hari Asyura, menciptakan Nabi Adam pada hari Asyura, memasukkan Nabi Adam ke surga pada hari Asyura, dilahirkan Nabi Ibrahim pada hari Asyura, diselamatkan Nabi Ibrahim dari panasnya api dunia pada hari Asyura.
dan ditenggelamkannya Fir'aun pada hari Asyura, dibebaskannya atau diangkatnya bala dari Nabi Ayub juga pada hari Asyura. Banyak sekali kemuliaan di dalamnya. Semoga Allah takdirkan kita, Allah beri kita kemampuan untuk bisa beramal soleh pada hari-hari Asyura. Dan juga ini ada keterangan